Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta Fakultas Hukum Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Nirina Daniela Sembiring dan rekan saya Muhammad Nabil Syahab. Tujuan kami kali ini membuat video ingin memberikan pengetahuan tentang IPTEK. Sejauh mana para guru-guru sudah memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswa di SMA 66 Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penelitian berdasarkan pilar 1, yaitu manusia Indonesia, unggul, berbudaya, dan menguasai IPTEK, yang berjudul Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Felisa Maharani dan rekanku Muhammad Dias Ilyasa. Jadi hari ini kita mau mewawancarai beberapa guru dan beberapa siswa di SMA Negeri 66 Jakarta. Yuk ikutin kita yuk. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirinda Daniela Sembiring, mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta Fakultas Hukum Angkatan 2023 dengan Bapak? Dengan Pak Andri. Dengan Pak Andri selaku guru bidang apa Pak kalau boleh tahu? Guru bidang mata pelajaran informatika. Mata pelajaran informatika. Jadi pada hari ini kita akan memberikan dan sharing-sharing informasi terkait IPTEK. Mungkin dari langsung pertanyaan yang pertama ya Pak. Ya, Sejauh mana guru mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang IPTEK? Terutama untuk guru informatika ya. Kalau kami itu ada komunitasnya. Komunitas yang di lingkungan kami kita nyebutnya MGMP TIK atau informatika. Jadi kita bisa belajar bersama ya. MGMP kan singkatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Komputer ya, TIK ya. Nah, jadi di sana nanti banyak materi-materi yang update tuh yang kita bisa belajar bersama. Atau kita juga bisa belajar melalui komunitas belajar yang ada di fitur softwarenya punya Kementerian Pendidikan ya. Jadi di situ kita bisa pilih tuh materi-materi yang untuk menambah pengetahuan guru dan siswa sebetulnya di dalam situ. Kurang lebih seperti itu. Berarti guru-guru di SMA 66 Jakarta ini sudah sangat jauh ya Pak untuk bisa sampai ke ilmu pengetahuan teknologi sampai ke situ ya Pak ya? Ya, insya Allah. Oke, untuk kita langsung ke pertanyaan yang kedua, bagaimana para guru mengintegrasikan pengetahuan IPTEK ke dalam pembelajaran di kelas? Pengetahuan IPTEK ya? Ya. Ya biasanya kalau saya di dalam materi informatika itu tujuan pembelajaran ditampilkan lebih awal dulu ya. Nah terus kemudian ada pertanyaan-pertanyaan kritis juga yang supaya siswanya itu mau berpikir dulu sebelum kita beritahu. Kita sebutnya itu tujuan pembelajaran. Satu lagi adalah boleh saya buka di buku dulu ya? Boleh, saya, Pak. kalau nggak salah itu karena di setiap bab itu ada pemantik. Nah, pertanyaan pemantik itu adalah pertanyaan yang mana supaya siswanya itu diajak dialog dulu nih, ya berpikir dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya membuat siswanya mau ya berpikir dan mendengarkan, kurang lebih seperti itu. Berarti pertanyaan pemantik itu sangat penting ya Pak untuk siswa-siswa di SMA 66 Jakarta ini ya? Karena saya lihat di buku informatika, habis tujuan pembelajaran ada namanya pertanyaan pemantik di situ, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Bagaimana para guru membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam kaitannya dengan IPTEK, Pak? Iya, tadi awalnya kan saya bilang kan dari tujuan pembelajaran, terus kemudian masuk ke dalam pertanyaan pemantik ya. Nah, kemudian itu nanti berlanjut ada semacam kayak tugas lah ya, tugas-tugas yang saya ingat itu di bab 1 itu adalah tugasnya berkenaan dengan seperti kayak aksi nyata. Diberikan satu permasalahan, ada satu kegiatan yang mana di dalam kelas tersebut salah satu dari siswa tersebut menjadi ketua OSIS. Bagaimana caranya
kegiatan kegiatan untuk menyambut gitu ya, untuk bersyukur bahwa ada apa namanya, ada salah satu siswa kelasnya itu dilakukan kayak semacam upacara, terus kemudian juga ada makan-makan bersama, yang mana ternyata di pelajaran informatika ini ya, yang awalnya mungkin kalau saya secara pribadi melihat kayaknya informatika yang awalnya dulu TIK hilang kurang lebih selama 9 tahun, tiba-tiba ada, pikir kami ya, saya mungkin ya, itu belajar software gitu kan, misalnya belajar ada Photoshop, manipulasi foto, belajar aplikasi perkantoran, tapi ternyata dipikir dirasakan sekarang ini seperti anak disuruh berpikir kritis nih tentang keadaan-keadaan. Jadi biar bisa biar di awal pertemuan di bab 1 ini mereka tahu nih kawannya ketika dikasih tugas sebagai pembina upacara, sebagai pembawa acara, sebagai bendahara, dia bagus nggak itunya. Dan kebetulan itu divideokan kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Pak. Apa aja sih Pak, ada nggak sih tantangan yang dihadapin para guru-guru dalam memberikan pengetahuan IPTEK kepada siswa-siswanya Pak? Maksudnya tantangan ke guru atau? Tantangan misalkan kan IPTEK ini kan bisa dibilang cukup baru untuk di tahun-tahun ini ya Pak. Jadi kan para guru harus mempelajari dulu nih tentang IPTEK yang baru di tahun ini. Ada nggak sih Pak tantangannya pas di saat untuk menjelaskan dan untuk menyampaikan kepada siswa-siswanya gitu Pak? Tantangannya gitu ya. Iya. Jadi saya pahamin dulu ya, tantangannya berarti ke siswa atau ke guru? Ke nih? siswa Pak. Ke siswa ya, jadi tantangannya. kan misalkan maaf ya nih ya Pak, sebelumnya kan kita kan ada generasi Gen Z ya Pak, di mana IPTEK ini kan sekarang mengikuti generasi Gen Z juga ya Pak ya, bisa dibilang ya IPTEK teknologi yang baru-baru sekarang gitu. Oke. Mungkin dari guru-guru ada nggak sih Pak tantangan gitu? Bisa dibilang kan Bapak bukan generasi Gen Z ya Pak, tapi Bapak harus memberitahukan IPTEK ke era-era Gen Z zaman sekarang. Nah itu tantangannya apa tuh Pak gitu? Namanya apa ya? Tantangannya sih ketika memberikan informasi tentang teknologi ya, sebetulnya kalau di dalam keadaan kelas ini, kalau posisi kita jelas ini ada yang mendukung proses KBM, ada yang tidak. Jadi kendalanya ya kendala atau tantangan saya adalah bagaimana menyampaikan informasi tersebut. Permasalahannya ada yang siap, ada yang enggak gitu. Nah, jadi sebetulnya proses KBM itu setiap guru dengan siswa yang berbeda-beda untuk menampilkan informasi atau tantangan dikasih tahu ke siswa itu ada yang mau terima, ada yang enggak gitu. Jadi menurut saya sih gimana ya? Ya, jadi mungkin saya pelajarin ya. Ada salah satu namanya ice breaking, dibilang gitu ya. Ice breaking itu kalau nggak salah kan untuk salah satu poinnya untuk melihat kekompakan kelas gitulah ya, ketika terjadi hal-hal yang tidak bisa lanjut pembelajarannya karena sesuatu hal kurang semangat, akhirnya kita biasa melakukan yang ngantuk, kita senam bareng-bareng di sela-sela belajar ya, terus kemudian atau kita nyanyi bersama mungkin. Jadi kita lihat ininya antusias anak-anaknya, apakah dia mau bersuara, melakukan tindakan, baru tantangannya. Jadi informasinya itu baru bisa dijelaskan gitu. Seperti ya, kalau saya agak diperpanjang dikit ya, di bab 9 di kelas 10 itu ada bab namanya PLB praktikal lintas bidang salah itu ya. Jadi ada salah satu tabel di mana siswa ini ya, dia lihat tabelnya, dilihat harus ketemu ketua RT atau ketua RW, apa yang mau dibicarakan. Ternyata poin yang didapatnya kan saya coba menjelaskan ke siswa di bab 9 itu ya. Ternyata bagaimana siswa SMA 66 ini ya, dia walaupun dia kelas 10, tapi ini kan fase E ya. Sebelumnya mungkin dia ada pengetahuan IT-nya di SD, SMP, pas di SMA dia bisa bicara dengan ketua RT ya, terus kemudian emang mau dibicarakan tentang apa? Penerapan ICT di lingkungannya. Nah kan tadi bagaimana cara menerapkannya,
saya bicara tadi awal bahwa ketika mau bicara tuh ada yang siap KBM, kegiatan belajar mengajar, dan enggak gitu. Nah, saya selain tadi kan dengan model seperti itu. Jadi waktu mau menjelaskan, ayo kita per kelompok, satu kelompok 4 orang pergi ke RT atau RW setempat berbicara mengenai IC. Contohnya apa Pak? Kebetulan pada saat itu suasana mau lebaran, orang mau pulang kampung, saya ambil contoh. Misalnya satu RT ada 30 rumah. Ini cara mengimplementasikan tantangannya. Jadi saya bikin dia berpikir, ketika saya ngomong dia berpikir, Bapak melihat bahwa CCTV itu dilihat hanya oleh Sapam. Saya diam, saya lihat dia ini ya. Nah, bagaimana ketika dari 30 rumah 20 pada pulang semua, ketika di perjalanan mereka bisa lihat rumahnya juga gitu. Nah, jadi kelompok kalian ya, per kelompok, bagaimana mengkomunikasikan, mendiskusikan kepada ketua RT bahwa sebaiknya bersaran gitu, akses untuk melihat itu bisa dilihat dari HP warga setempat. Bagaimana tanggapan ketua RT? Dan itu di bab 9 saya jadikan apa namanya, sesuai buku ya, dijadikan proyek ya, itunya untuk tugas mereka lah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus yang lain juga misalnya ternyata yang dibutuhkan dari buku ini ya, memberi tahu tantangan tentang IPTEK itu, bahwa bagaimana siswa itu harusnya membuat program, tapi karena tidak semua siswa itu mampu membuat program, akhirnya saya bilang tawarkan aja program-program yang sudah ada. Contohnya bisa buka di YouTube, bisa buka di Google, ada aplikasi, kebetulan di Bank DKI itu ada nama aplikasi ERTE. Kalian tonton, lihat dia fiturnya apa aja, kalian coba sounding aja. Jangan seperti kayak marketing, tidak boleh menggurui, ya bahasa itu jangan sotoy lah gitu Bang. Saya bilang kayak gitu. Jadi ternyata ya begitulah pelajaran informatika. Enggak seperti waktu zaman saya ke lab, buka aplikasi perkantoran, Excel PowerPoint, kita coba kayak gitu. Itu sedikit. Saya lihat di sini lebih banyak lebih banyak anak berpikir ini ya, kritis juga lah, menurut saya kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Sangat bermanfaat banget ya informasi dari Pak Andri. Mungkin karena sudah sampai di penghujung pertanyaan, di sini saya juga sebagai perwakilan dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang mengucapkan terima kasih banyak Bapak untuk waktunya dan untuk ilmu-ilmu yang sudah disampaikan juga buat teman-teman nanti yang menonton video ini. Mungkin sekian dari kita dan dari kami. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kita udah sama narasumber siswa kita yang pertama. Boleh perkenalan diri dulu, Bro? Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Adam, saya dari kelas 11A. Oke, langsung ke pertanyaan, Bro ya. Yang pertama, bagaimana tenaga kependidikan di Disman 66 ini yang memastikan penguasaan IPTEK bagi siswa? Penguasaan IPTEK untuk tenaga kependidikan SMA Negeri 66 ini itu lumayan jauh ya, karena penggunaan Google Form kan termasuk teknologi yang baru digunakan di sekolah-sekolah ya. Dan itu sudah diterapkan di SMA Negeri 66 Jakarta ini dengan sangat baik. Ya, Google Form itu digunakan untuk seperti contohnya ulangan dan juga tugas-tugas lainnya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan 2 ya. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh tenaga pendidikan di Disman 66 Jakarta dalam menghadapi visi Indonesia Emas 2045? Untuk membahas visi Indonesia Emas itu cukup jauh ya, karena masih tahun yang akan datang. Dan menurut saya itu tantangan terbesar dari para guru-guru di sini itu adalah SDM sejak awal sih, dari sejak mereka SD. Karena kan kita ketahui bahwa guru di SMA Negeri 66 ini atau guru di sekolah-sekolah SMA lain itu juga hanya mendapatkan waktu 3 tahun untuk mengajar atau memberikan karakter kepada para siswa. Namun itu menurut saya tidak cukup, dan tantangan terbesar itu juga dari anak-anak itu sendiri. Dan di daerah sini itu anak-anaknya agak kurang kondusif dan kurang bisa diajak untuk maju bersama gitu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana kolaborasi antara tenaga kependidikan dan pihak lain dapat mendukung upaya meningkatkan pendidikan siswa di Disman 66 Jakarta? Keterkaitan antara guru dan juga orang tua sih Kak. Jadi guru itu berkonsultasi ataupun sebaliknya orang tua berkonsultasi agar nilai anaknya itu semakin berkembang. Dan juga untuk berkembang itu kan pasti butuh cara dan waktu ya. Dan itu akan didiskusikan antara guru atau wali kelas terhadap
wali dari siswa-siswa itu sendiri, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak ya. Iya, Terima sama-sama, kasih. Kak. Halo, aku boleh tahu nggak kamu dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Mario Midianto. Boleh tahu kelas berapa? Saat ini saya kelas 11. Oke, perkenalkan nama aku Felisa Maharani. Aku merupakan salah satu mahasiswi UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum angkatan 2023. Di sini aku mau mewawancarai kamu sedikit tentang iptek di sekolah kamu nih, di sekolah SMA 66 Jakarta. Pertanyaan pertama, menurut kamu guru-guru di SMA 66 Jakarta sudah memahami tentang perkembangan teknologi yang diajarkan kepada murid-muridnya belum? Menurut saya sih sudah paham, karena guru-guru yang ngajarin saya juga itu rata-rata udah pakai, misalnya udah pakai, kalau misal ujian sering pakai Google Form, atau mungkin pas guru informatika tuh juga suruh bikin aplikasi sendiri kayak gitu sih. Jadi menurut saya udah paham dan Udah paham ya menurut Iya. kamu ya. Oke, pertanyaan kedua, menurut kamu bagaimana peran guru-guru di SMA 66 Jakarta dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam mengembangkan penguasaan iptek? Kalau menurut saya guru-guru itu biasanya mungkin kayak ngasih tugas, kayak ngerjain tugas melalui Microsoft Word, terus Google Form, atau kalau misalnya memang terbatas kayak mereka murid-murid nggak punya laptop, HP atau gimana, kan kita ada kayak lab komputer, biasanya sering ngerjain tugasnya di lab komputer sih kayak gitu. Oke. Nah, menurut kamu sekolah kamu ini ipteknya udah maju belum sih? Atau masih ada kurang dan harus ditambahkan nggak? Kalau misalkan ada yang harus ditambahkan, kamu sebagai murid membutuhkan apa sih? Kalau menurut saya, sekolah saya udah cukup, kayak misalnya kita kalau misal presentasi udah disediain kayak Infokus. Di setiap kelas? Iya, di setiap kelas itu ada. Terus juga tadi kan ada kayak lab komputer. Jadi kalau misalnya ada yang kelas yang ada mata pelajaran informatika, biasanya sering ke lab buat kayak ngerjain tugas, bikin-bikin aplikasi gitu sih, uji coba. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Terima kasih Mario. Iya, sama-sama.